Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain delivery, service, dan support atau yang disebut dengan DSS. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Tegar Mahendra Nur Hidayat dengan NIM 201080200155. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, saya akan mempresentasikan mengenai SIM BL di unit CDC PT Telkom Pusat Tbk. Latar belakang audit sistem. Audit efektivitas sistem dilakukan setelah sebuah sistem sudah berjalan hingga beberapa waktu, hingga sampai manajemen memperoleh atau mendapatkan evaluasi atau masukan untuk mengambil keputusan apakah kinerja sistem tersebut layak dipertahankan, ditingkatkan, atau dimodifikasi. Dan dengan dilakukannya audit ini, membuat semakin terwujudnya keselarasan kondisi SI atau TI dengan tujuan unit CDC PT Telkom. Visi dan misi PT Telkom. Visi PT Telkom yaitu to become a leading telecommunication, information, media, entertainment, and service player in the region. Selanjutnya itu misi PT Telkom. Misi PT Telkom ada dua. Yang pertama, to profit times with excellent quality and competitive price. Dan yang kedua, to be the role model as the best managed Indonesia Corporation. Selanjutnya adalah visi dan misi CDC PT Telkom. Visi CDC PT Telkom yaitu menjadikan perusahaan terbaik di dunia dalam membangun telekomunikasi demi berkelanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Selanjutnya adalah misi dari CDC PT Telkom. Yang pertama, membentuk atau memberdayakan komunikasi akses yang berhubungan dengan bisnis telekomunikasi, informasi, media, dan entertainment. Dan yang kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis, telekomunikasi, informasi, media, dan entertainment. Dan yang ketiga, membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut ini adalah struktur organisasi CDC. Struktur organisasi CDC dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pimpinan CDC yaitu Senior General Manager CDC. Dan yang kedua adalah pengelola fungsi dukungan manajemen yaitu Senior Manajemen Perencanaan dan Pengendalian CDC dan Senior Manager Keuangan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan operasional yaitu Senior Manager Program Kemitraan, Senior Manager Program Bina Lingkungan, dan Manager Community Development Area. Berikutnya adalah sasaran strategis bina lingkungan. Yang pertama ada melibatkan masyarakat dalam proses kinerja sosial perusahaan. Kedua, melakukan inovasi untuk melakukan transformasi dalam pengembangan teknologi time yang keberadaannya sangat dirasakan masyarakat. Dan yang ketiga, menerapkan investasi sosial yang bertanggung jawab. Keempat, mendukung program pendidikan terutama yang mempunyai keterbatasan akses sumber daya dan pengembangan budaya yang berbasis kearifan lokal. Yang terakhir, memfasilitasi program kesehatan masyarakat melalui penggunaan IT dalam mengintegrasikan transaksi di bagian kesehatan. Selanjutnya, bagian pengelolaan sistem manajemen bina lingkungan unit CDC PT Telkom. Berikut ini adalah gambar dari bagian pengelolaan sistem informasi. Proses yang pertama dari BPO kepada APO.
Tugas yang pertama dari BPU memberikan diagram bisnis proses. Yang kedua memberikan change request, dan yang ketiga konsultasi. Proses kedua dari APO kepada developer. Yang pertama meneruskan change request yang diberikan oleh BPO kepada developer. Yang kedua meneruskan jikalau terdapat problem atau masalah, dan yang terakhir konsultasi. Dan proses ketiga developer kepada operator. Tugas developer yang pertama meneruskan change request terkait teknis sistem, yaitu operation dan security service. Dan proses keempat antara operator kepada developer. Yang pertama memberikan hasil perbaikan dari teknis sistem, yaitu perihal operation dan security service. Dan proses yang kelima dari developer kepada APO, yaitu memberikan kembali kepada APO hasil perbaikan follow up dari change request. Dan yang terakhir dari APO kepada BPO, yaitu memberikan hasil yang telah diberikan dari developer, yaitu hasil akhir perbaikan follow up dari change request. Selanjutnya adalah keselarasan enterprise dan IT goals. Pemetaan dengan enterprise goals. Berikut ini adalah tabel mengenai sasaran strategis bina lingkungan CDC pada PT Telkom, di mana di dalam tabel tersebut terdapat BSC Dimension, Financial, Customer, Internal, dan Learning and Growth. Nah, maksud dari pemetaan enterprise yang terdapat pada tabel 3.1 sebelumnya yaitu EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG8, EG11, dan EG15. Pemetaan tabel di atas, apabila pada suatu enterprise goal tidak terdapat nilai P yang berarti primary, maka enterprise goal tersebut gugur atau tereliminasi. Jadi, enterprise yang saya sebutkan di atas sebelumnya adalah enterprise yang mempunyai nilai P atau primary, dan kecuali dari yang saya sebutkan di atas adalah enterprise yang tereliminasi atau gugur. Pemetaan IT related goals dengan enterprise goals. Berikut ini adalah tabel 3.2 mengenai pemetaan IT related goals dengan enterprise goals. Berikut ini lanjutan dari tabel sebelumnya. Dan hasil dari pemetaan IT related pada tabel 3.2 adalah IT R1 sampai dengan IT R13, kemudian IT R15 sampai dengan IT R17. Keterangan dari pemetaan tabel di atas. Apabila pada suatu IT related goals tidak terdapat nilai P atau biasa disebut primary, maka IT related goal tersebut tereliminasi. Jadi IT related yang saya sebutkan di atas adalah IT related yang mempunyai nilai P atau primary, dan sebaliknya, kecuali data yang tidak saya sebutkan di atas adalah data yang tidak memiliki nilai P atau data IT related yang tereliminasi. Selanjutnya adalah pemetaan proses kontrol dengan IT related goals. Berikut ini adalah terdapat tabel 3.3 mengenai pemetaan proses kontrol dengan IT related goals. Hasil dari pemetaan proses kontrol pada tabel 3.3 adalah DSS 01 sampai dengan DSS 06, yang berarti semua domain DSS dijadikan sebagai cakupan proses audit. Keterangan dari pemetaan tabel di atas adalah menggunakan penilaian nilai proses di mana proses memiliki nilai lebih dari 0,15, maka dapat dijadikan cakupan audit. Nah, nilai 0,15 merupakan nilai urgenitas dari proses capability kategori not active. Selanjutnya, penilaian dari domain. Berikut ini adalah rekapitulasi nilai capability,
yaitu tabel 4.41 rekapitulasi capability. Yang pertama ada DSS01 mengelola operasi dengan level rata-rata 4,118 dan dapat dibulatkan menjadi 4. Yang kedua ada DSS02 mengelola permintaan layanan dan pengelola insiden dengan level rata-rata 4,208 dan dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya ada DSS03 mengelola masalah dengan level rata-rata 4,045 dan dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya ada DSS04 mengelola keberlanjutan dengan level rata-rata 3,024 dengan pembulatan 3. Selanjutnya ada DSS05 mengelola layanan keamanan dengan level rata-rata 4,510 atau dapat dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya DSS06 mengelola kontrol-kontrol proses bisnis dengan level rata-rata 4,156 dan dapat dibulatkan menjadi 4. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucapan atau salah penulisan, saya Tegar Mahendra mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.